Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini sedikit ingin menyampaikan tentang ibadah kurban. Kita ketahui bersama ibadah kurban, usaha pendekatan diri sang hamba kepada sang pencipta dengan menyembelih binatang ternak. Maka kurban adalah usaha sang hamba untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta dengan menyembelih binatang ternak. Kita ketahui bersama kawan-kawan semuanya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, puluhan tahun Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai seorang anak. Pagi, siang, malam Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ya Allah seorang putra yang soleh dan yang dekat kepada Engkau ya Allah. Itu senantiasa Nabi Ibrahim lantunkan doa tersebut supaya dikaruniai seorang anak. Pagi, siang, malam senantiasa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Hal ini diketahui oleh istrinya Sarah. Kemudian Sarah pun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, sesungguhnya aku ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki keturunan, maka nikahlah engkau dengan Hajar. Mudah-mudahan engkau dikaruniai seorang anak." Singkat cerita, Nabi Ibrahim pun menyetujui usulan dari istrinya Sarah supaya menikahi Hajar. Singkat cerita, Nabi Ibrahim menikahlah dengan Hajar, kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Penantiannya sangat panjang, yang luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya. Nabi Ibrahim mendapat mimpi dari Allah supaya menyembelih anaknya sebagai kurban. Kemudian setelah mendapatkan mimpi tersebut, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, wahai sayangku, wahai buah hatiku, semalam ayah bermimpi nak untuk menyembelihmu sebagai kurban. Bagaimana pendapatmu nak tentang mimpi yang aku alami tersebut nak, yang ayah alami? Bagaimana tanggapanmu nak?" Dengan tegar, dengan tegas, anaknya pun berkata, yang bernama Ismail alaihissalam, "Wahai ayahku, wahai bapakku, jika itu benar perintah Allah, laksanakan ya. Mudah-mudahan engkau mendapati dalam keadaan yang tabah dan sabar." Kaum muslimin rahimakumullah, coba kita lihat jamaah sekalian, penantian yang begitu lama, harapan yang begitu lama, penantian yang luar biasa supaya dikaruniai seorang anak. Ketika Allah amanahkan, Allah takdirkan Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia
lebih mencintai anaknya, atau bagaimana cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan yang mantap, keimanan yang sejati, keimanan yang luar biasa kepada Allah, rasa rindu, rasa sayang, rasa yang luar biasa kepada anaknya tersebut yang masih lucu-lucunya. Karena dia tahu bahwa mimpinya tersebut perintah Allah untuk menyembelihnya sebagai kurban, maka dia sami'na wa ata'na. Dengan luar biasa. Kita lihat jamaah sekalian, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela menyembelih anaknya sebagai kurban. Oleh karena itu, mari kita jamaah sekalian, kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuktikan bagaimana cintanya kepada anak. Akan tetapi karena perintah Allah untuk menyembelih anaknya sebagai kurban, maka rasa cinta tersebut dia pendam dalam hati karena bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hikmah dari berkurban adalah bagaimana bentuk cinta sang hamba kepada Allah, pendekatan diri sang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberi nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan laksanakan kurban, wanhar, dan berkurbanlah. Ini sangat jelas perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Dirikan salat dan berkurbanlah. Jadi kita ketahui bersama, berkurban bentuk cinta sang hamba, pendekatan diri sang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kawan-kawan sekalian, dalam sebuah hadis dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Hadis Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini sangat jelas bagi kita semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan, barang siapa memiliki kemampuan berkurban, falam yudhi, tetapi dia tidak berkurban. Saya ulang lagi, man wajada sa'atan, barang siapa memiliki kemampuan berkurban, falam yudhi, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan musolaku, jauh-jauh dari musolaku, jangan dekat-dekat tempat ibadahku. Ini luar biasa jemaah sekalian, hadis ini sangat jelas. Fala yaqrabanna musallana, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat ibadahku. Jadi kawan-kawan yang memiliki kemampuan lebih, bentuk pengorbanan kita, bentuk cinta kita kepada Allah, yuk kita sisihkan uang kita untuk berkurban. Dengan sapi, dengan kambing, itu salah satu bentuk cinta sang hamba kepada Allah, sebagaimana cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari cinta kepada anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.